Baik sahabat program Muslim dan pendengar Radio Arisala FM, kembali lagi di Bincang Sehat. Hari ini kita membahas mengenai pentingnya gizi mikro untuk kesehatan anak. Baik, kita akan langsung akan berbincang dengan narasumber kita hari ini yaitu Dr. Muhammad Irfan dan sudah terhubung kita akan sapa. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya Dok? Alhamdulillah. Iya, baik. Terima kasih banyak Dok sudah hadir bersama kita hari ini di Bincang Sehat. Oke. Baik, kembali Dok ke tema kita ini mengenai pentingnya gizi mikro untuk kesehatan anak. Di awal tadi informasi yang kita sudah sampaikan bahwasanya disampaikan banyak sekali ya di Indonesia ini masih kekurangan zat gizi mikro, baik berupa kita lihat tadi beberapa persen yaitu mengenai mineral dan juga vitamin seperti itu. Namun juga disampaikan juga bahwasanya zat mikro ini sesuatu yang tidak terlalu besar dibutuhkan oleh tubuh, namun peranannya sangat penting seperti itu. Nah, silakan Ya, Dok untuk ditanggapi mengenai informasi dari awal tadi Dok. ya. Nah, jadi eh, permasalahan gizi mikro ini sudah lama ya, masalah yang sering terjadi juga dan sering didapatkan. Ini disebabkan oleh banyak hal. Kalau di negara kita Hmm. berkaitan erat dengan masalah ekonomi, kemudian masalah pengetahuan yang tidak tinggi, kemudian bisa jadi dari masalah kesehatan juga. Nah, kalau masalah ekonomi ini kita lihat di sini nanti akan menyebabkan si keluarga ini tidak mampu memenuhi kebutuhan nutrisi anggota keluarganya. Hmm. Sebelum masa pandemi ini saja angka kemiskinan itu sudah cukup tinggi, walaupun sempat menurun di tahun 2019 makin menurun, tapi setelah masuk pandemi itu dari Badan Pusat Statistik itu ada peningkatan, kalau saya tidak salah meningkatnya sekitar 1 juta lebih angka kemiskinannya. Kemudian kalau masalah pengetahuan, ini nanti akan ada pengaruhnya kepada bagaimana kesiapan orang tua saat memiliki anak dan mereka bisa mengurus, mengatur makannya, kemudian pemantauan tumbuh kembangnya, bagaimana apakah sudah mencukupi kebutuhan anak atau tidak. Oke, Karena jadi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ini sendiri, kita kan tidak hanya butuh sekedar kenyang. Ada bagian-bagian zat-zat baik yang makronutrien atau gizi mikro, itu juga harus tetap dipenuhi kebutuhannya. Karena nanti, ya mungkin nanti akan kita bahas kira-kira apa sih yang mungkin terjadi kalau ada kekurangan zat-zat tersebut. Oke, baik. Jadi ada dua faktor umum yang bisa mempengaruhi terjadinya kekurangan gizi mikro ini, Dok ya. Faktor Ya, ekonomi dan secara juga umum dua. faktor pengetahuan orang tua dalam memberikan asupan kepada anak mereka seperti itu, Dok ya. Ya, Baik, benar. kemudian juga tadi Dok dijelaskan ini zat gizi mikro ya, ini sangat sedikit untuk dibutuhkan tubuh, namun peranannya sangat penting dan ini juga jarang sebenarnya dibahas seperti itu. Ya, Nah, kira-kira bedanya Dok dengan zat gizi makro ini bisa dijelaskan dulu Dok? oke. Jadi sesuai dengan namanya ya, mikro itu kan kecil. Jadi si zat gizi mikro ini sama pentingnya dengan zat gizi makro. Akan tetapi kita lihat dari jumlah yang dibutuhkan. Kalau zat gizi makro itu biasanya kita butuhkan dalam jumlah yang besar. Akan tetapi zat gizi mikro ini biasanya hanya dalam jumlah kecil. Dalam skala mikro mungkin atau dalam skala miligram. Iya. Tapi perannya sangat penting. Penting juga untuk perkembangan, baik perkembangan si anak, pembentukan sel-sel tubuhnya, daya tahan tubuhnya, serta pengaruh terhadap kematangan ataupun fungsi dari organ-organ tubuhnya. Oke. Kalau kita lihat dari sumber makannya, Dok, ini mungkin bisa dokter jelaskan, Dok, bedanya di mana contoh ini adalah termasuk ke dalam mikro dan ini adalah termasuk contoh ke dalam makro, Dok. Oke. Jadi kalau kita lihat dari sumber makanannya, sebenarnya sumbernya itu saja ya. Karena kan umumnya sumber makanan itu kita bagi ya karbohidrat, Iya. protein, serta lemak. Nah, di karbohidrat itu biasanya kan kita dapatkan dari nasi. Iya. Hanya umumnya kita makan nasi. Atau makan roti, atau gandum, atau sagu. Nah, di nasi ini sendiri, ataupun di gandum atau di sereal, ini sudah ada kandungan zat mikronya. Ada banyak di situ. Nah, zat mikro yang bisa kita dapatkan di situ bisa saja ada zinc,
zat besi juga bisa didapatkan di sana. Kemudian zat-zat gizi lainnya ada seperti vitamin B1, kemudian vitamin lainnya juga. Jadi sebenarnya kalau sumbernya ya sama itu-itu aja. Oke, jadi ketika kita mengkonsumsi misalnya apa namanya dok, seperti biji-bijian, ini juga sudah Ya, mengandung di situ adalah mineral dan vitamin seperti itu dok ya. ya, jadi selain sumber Mm-mm. Ya. protein, Mm-mm. bisa jadi ada sumber vitamin dan mineralnya juga di sana. Mm-mm. Oke. Nah, untuk khususnya nih dok, misalnya kalau untuk Ya, mikro seperti itu apa yang harus dikonsumsi ini dok? nah, kalau untuk mikro ini Mm-mm. kan sebenarnya banyak zat Mm-mm. zat gizi mikro. Saya coba berikan beberapa saja ya. Iya, Nah, contohnya zinc dan vitamin D. Ini iya. bisa kita dapatkan di daging, Mm-mm. bisa dari ikan laut, Iya. dari hati, Mm-mm. dari keju, ataupun produk sapi lainnya, Mm-mm. yogurt, dan gandum. Iya. Nah, selain dari asupan makanan, kalau misalnya vitamin D ini kan berkaitan erat dengan sinar matahari juga. Jadi dengan Mm-mm. adanya sinar matahari itu akan membantu Mm-mm. pengubahan dari provitamin D yang ada di badan kita menjadi vitamin D Mm. sehingga membantu untuk mencegah kekurangan vitamin D. Dan kemudian yang kedua itu zat Mm. besi. Ini kan termasuk sering juga kekurangan ya. Iya. Sering terjadi anemia akibat kekurangan zat besi. Zat Mm-mm. besi ini sebenarnya tidak sulit-sulit untuk kita dapatkan. Biasa ada di hati, Mm-mm. misalnya hati ayam, Iya. hati sapi, roti, gandum, atau produk gandum yang sudah ada fortifikasi zat besinya. Mm. Kemudian bisa juga didapatkan di daging. Kemudian yang lainnya itu bisa yodium. Mm-mm. Yodium ini sebenarnya udah mulai sedikit dibandingkan dengan dulu atas terjadinya kekurangan zat yodium. Mm-mm. Karena ini bisa kita dapatkan di penggunaan garam yang sudah terfortifikasi Iya. dengan yodium. Mm-mm. Kemudian zat mikro lainnya, contoh Iya. yang paling sering itu adalah vitamin A. Mm-mm. Nah, vitamin A ini bisa kita dapatkan dari sayur-sayuran hijau seperti bayam, aprikot, kentang, hati, Mm-mm. serta buah wortel. Mm-mm. Nah, wortel ini termasuk vitamin A-nya ya. Mm. Oke. Kemudian ada vitamin B12 Mm-mm. atau vitamin B1, ini bisa didapatkan dari Mm-mm. nasi kalau vitamin B1, gandum. Kemudian kalau B12 ini bisa didapatkan dari daging, telur, ataupun susu. Nah, ini yang sering jadi masalah juga bagi orang-orang yang tergolong vegetarian, yang tidak mengonsumsi vitamin, tidak mengonsumsi daging. Iya. Nah, di sinilah nanti perlunya suplementasi. Mm. Kemudian contoh yang lainnya itu ada vitamin D. Mm-mm. Vitamin D ini selain matahari tadi bisa didapatkan di ikan, hati, kuning Iya. telur. Kemudian vitamin K ini Mm-mm. bisa didapatkan dari sayur-sayuran hijau biasanya, Mm-mm. dari kacang-kacangan, hati, Iya. serta ada nanti dibantu pembentukannya dari bakteri di usus kita. Kemudian vitamin C ini bisa didapatkan dari cabai Mm-mm. dan buah-buahan, biasanya mengandung sitrus yang asam biasanya ya. Bisa Mm. dari lemon, Iya. jeruk, mangga, dari stroberi juga Mm. bisa. Cabai juga termasuk tinggi nih kandungan vitamin C-nya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ini folat. Jadi folat Mm. ini selain pada anak, pada ibu yang hamil juga sangat penting. Folat ini biasa kita dapatkan di sayuran yang hijau, Mm. dari jeruk, sereal, Iya. Iya. kacang-kacangan, dan sebagian juga terdapat di hati. Nah, itu aja Oke. mungkin yang paling umum yang sering Baik. dapat. Ya, yang pasti emang harus mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dok ya, seperti sayuran, Ya, buah-buahan, juga ya, ikan seperti itu dok ya. Baik. ya, Kemudian tadi dok juga di awal informasi mengenai vitamin D ini di Indonesia dikatakan bahwasanya 45% ya dari anak ya, Indonesia itu kekurangan vitamin D, dan vitamin D tadi dokter sudah jelaskan bisa didapatkan dari beberapa makanan. Dan misalnya kekurangan ini bahayanya apa dok? Penyakit apa misalnya ya. terjadi pada anak? Oke, kalau untuk Mm. vitamin D ini kan sangat penting perannya Ya. untuk metabolisme atau pengolahan dari kalsium, Mm-mm. fosfor. Sehingga kalau kita kekurangan vitamin D, biasanya akan ada yang ikut nih. Kalsium sama fosfornya juga berkurang. Mm-mm. Sementara zat-zat ini sendiri sangat berperan untuk pembentukan tulang, Mm-mm. gigi, kemudian untuk
proses-proses yang lain juga tetap perlu kalsium dan vitamin D. Nah, sehingga ini nanti akan pengaruh pada pertumbuhannya. Anaknya juga bisa jadi lebih pendek. Mm, Kemudian nanti kalau memang dia akan berlanjut terus, mm, defisiensi ataupun kekurangannya, ya. saat dia nanti sudah dewasa dan usia lanjut, ini ada risiko osteoporosis nantinya ke depannya. Oke, jadi bisa mengakibatkan tidaknya pertumbuhannya tidak optimal Ya, seperti itu, Dok ya. Baik. ya. Kemudian Dok disampaikan juga bahwasanya ini hampir 60% ya anak Indonesia itu kekurangan mengkonsumsi zinc seperti ini. Ini dari makanan seperti apa yang bisa kita dapatkan dan bahayanya seperti apa kalau kekurangan zinc ini, Dok? Kalau zinc ini tadi didapatkan sama dengan vitamin D tadi. Bisa Mm, didapatkan dari daging juga, dari iya. seafood. Mm, Seafood ini bisa udang, kepiting. Yang paling gampang kita dapat ya ikan laut, yang mm, biasa harganya juga tidak terlalu mahal. iya. Kemudian dari hati, Mm, kalau yang lainnya bisa dari yogurt ataupun gandum. Sama mm, dengan vitamin D sumbernya. iya. Kalau untuk masalah fungsinya, Mm, zinc ini kan dia termasuk zat yang berperan penting dalam pembentukan protein di tubuh. Protein ini dia sangat berfungsi di sini, sangat berperan penting untuk penyembuhan luka, pembentukan sel-sel darah, perbaikan jaringan, serta imunitas. Sehingga kalau memang kadar zinc kita kurang atau mengalami defisiensi, umumnya ini akan terganggu. Yang mm, terganggu itu ya penyembuhan luka serta imunitas. Walaupun kadang sering kita mm, nggak sadar, gitu, kadar iya, zinc iya. kita rendah karena mungkin gejala-gejala yang muncul tidak terlalu khas untuk itu. Akan Mm. tetapi perannya ternyata sangat besar. Oke. Baik, kemudian tadi juga disampaikan bahwasanya 70% dari anak Indonesia ini kekurangan vitamin A dan C dan dokter sudah sampaikan vitamin A dan vitamin C itu bisa didapatkan dari buah-buahan dan sayur-sayuran seperti itu, Dok ya. Ya, Nah, ya. kemudian ini biasanya kita mendengar ya bahwasanya informasi bahwa vitamin A dan vitamin A itu biasanya khusus untuk mata, manfaatnya untuk mata seperti itu. C bisa untuk kulit. Nah, kalau untuk anak-anak apakah itu saja atau lebih, Dok? Ada yang lain manfaatnya? Nah, kalau untuk anak, vitamin A ini selain yang tadi itu, Mm, yang lainnya itu adalah penurunan nafsu makan kalau misalnya kekurangan vitamin A. mm, mm, Jadi dia ada pengaruhnya ke sana juga. Kemudian imunitas. Vitamin A ini secara tidak langsung juga akan mempengaruhi imunitas. Sehingga kalau kekurangan vitamin A ini juga lebih rentan terhadap infeksi. Nah, kemudian ada gangguan tumbuh kembang juga bisa jadi. Nah, kemudian kulit juga mm, bisa dapat pengaruh dari kekurangan vitamin A mm, secara mm, food. Nah, oleh karena itulah mm. dari pemerintah kita ini ada bulan-bulan untuk vitamin Iya. A di bulan Februari dan Agustus. Mm, Nanti mm, akan diberikan sesuai dengan usianya. Sedangkan untuk vitamin C, mm, mm. selain dari sariawan yang paling umum ya, Iya. ada gangguan pertumbuhan tulang juga dan Mm, mm. anemia bisa juga Oke, terjadi. baik. Itu yang Jadi paling umum terjadi. iya, jadi bukan hanya khusus manfaatnya untuk mata saja seperti itu, Dok ya, atau Ya, kecerahan kulit seperti itu. Namun kalau untuk anak-anak ini bisa untuk menambah nafsu makan seperti itu, Dok ya. ya, Baik. ya, benar. Baik, Dok. Sebelum kita lanjutkan nanti kita akan tanyakan mengenai biasanya gejala kalau untuk kekurangan gizi atau mungkin bisa dikatakan gizi makro biasanya nampak karena badan kurus seperti itu. Nah, namun Ya, untuk gizi mikro ini seperti apa gejala yang bisa untuk kita ketahui. Namun sebelumnya kita jeda terlebih dahulu, Dok. Baik, sahabat ya. Muslim, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.